States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. In any of these cases, the price of indifference would be catastrophic. Selamat datang dalam rubrik perspektif di kanal Multitude. Bulan ini, Maret 2021, kita memperingati 18 tahun invasi terhadap Irak, sebuah perang ilegal yang dilancarkan oleh Amerika Serikat beserta koalisinya. Tepat pada malam 19 Maret 2003 atau 18 tahun yang lalu, mereka melancarkan serangan udara menggempur kota-kota penting di Irak dengan persenjataan yang paling canggih. Lebih dari 170.000 pasukan diturunkan pada tahap awal penyerangan ini untuk sebuah perang yang diklaim oleh Presiden Bush memiliki 3 tujuan utama. Pertama adalah untuk melucuti senjata pemusnah massal, yang kedua adalah untuk mengakhiri dukungan Saddam Hussein terhadap terorisme, dan yang ketiga adalah untuk membebaskan rakyat Irak dari cengkraman otoritarianisme Saddam Hussein dan promosi demokrasi. Invasi ini merupakan rangkaian dari perang yang dilancarkan atas nama Global War on Terrorism, perang melawan terorisme yang dilancarkan sejak 11 September 2001. Sedari awal, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan concern dengan invasi ini, dengan perang ini. Ia bahkan menganggap bahwa perang ini adalah sebuah perang ilegal yang melanggar piagam PBB. Ia berpendapat bahwa model-model perang unilateralisme ini, perang sepihak ini, justru akan mengarah pada kehancuran tatanan sistem dunia. Lebih menyedihkan lagi, bahwa tujuan utama perang ini atau alasan utama dari perang ini yakni menemukan atau mencari apa yang mereka sebut sebagai senjata pemusnah massal yang sedari awal meragukan, ternyata belakangan terbukti bahwa dalih ini adalah dalih palsu. Setelah invasi dan setelah invasi, mereka sama sekali tidak menemukan bahwa Irak memiliki atau mengembangkan apa yang mereka tuduhkan, yakni senjata pemusnah massal. Bahkan belakangan Colin Powell, Secretary of the State atau Menteri Luar Negeri Amerika pada masa itu, yang meyakinkan PBB dalam pidatonya tahun 2003, mengakui bahwa dalih perang ini adalah palsu. Ia menganggap bahwa ia membuat kekeliruan. Ia misinformed by CIA, dia dikebulin oleh CIA, dan dia juga menganggap bahwa perang ini semestinya tidak terjadi. Itu tercantum dalam autobiografinya yang terbit tahun 2012 lalu, yang berjudul It Worked For Me. Pada sesi ini, saya tidak akan mendiskusikan ilegalitas perang ini dan dimensi kekerasan dari perang ini yang sangat parah. Bahkan, hanya dalam 6 minggu pertama saja sudah lebih dari 7.500 warga sipil yang meninggal. Hingga hari ini, tahun 2021 ini, peperangan ini dan kekerasan-kekerasan yang terjadi setelahnya telah menewaskan warga sipil lebih dari 200.000 orang. Sebuah perang yang sangat mengerikan. Namun, fokus utama dalam diskusi kali ini adalah bagaimana dalam momen refleksi 18 tahun invasi terhadap Irak ini adalah bagaimana kita membaca dampak dari invasi Irak ini terhadap tatanan politik dunia kontemporer. Apa lesson learned? Apa yang kita bisa pelajari dari tragedi historis yang sangat mengerikan ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam sesi ini saya akan mendiskusikan 3 aspek dalam momen refleksi invasi terhadap Irak ini. Pertama adalah unilateralisme dan perang tanpa batas. Setelah serangan WTC pada 11 September 2001, Amerika Serikat mengubah perspektif kebijakan keamanannya. Dari yang sebelumnya berorientasi pada pertahanan, dialihkan menuju berorientasi pada keamanan. Dari yang sebelumnya berfokus pada reaktif, artinya merespon ancaman-ancaman yang datang dari luar, kemudian pasca 11 September orientasi utamanya adalah bersifat proaktif, yakni mengadres ancaman-ancaman yang mereka anggap sebagai ancaman tepatnya yang datang dari luar. Ini memberi basis bagi mereka untuk mengadopsi prinsip yang disebut sebagai preemptive strike atau preemptive action dalam garis politik luar negerinya. Dan model prinsip inilah yang memberi legitimasi, yang memberi basis bagi model-model perang unilateralisme, model-model perang sepihak yang dilancarkan oleh Amerika seperti terjadi dalam invasi mereka terhadap Irak.
Wacana Global War on Terrorism jelas memfasilitasi mereka untuk memfabrikasi apa yang disebut sebagai outside enemy, musuh yang berada di luar. Mereka yang dianggap, yakni mereka negara atau kelompok yang dianggap mengancam kepentingan Amerika Serikat. Dan melalui doktrin just war yang sangat dominan dalam Global War on Terrorism ini, mereka mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi apa yang mereka sebut sebagai constructed enemies ini adalah dengan peperangan. Perang adalah jawaban dari apa yang mereka anggap sebagai ancaman terhadap keamanan atau kepentingan negaranya. 11 September adalah momen yang sangat konstitutif bagi konsolidasi dan reposisi Amerika Serikat di politik global pasca Perang Dingin. Pada September 2000 atau tepat 1 tahun sebelum terjadinya WTC, Amerika mengeluarkan sebuah dokumen yang sangat penting bertajuk Rebuilding America's Defenses sebagai bagian dari proyek besar yang mereka sebut sebagai Project for New American Centuries atau yang dikenal sebagai PNAC. Dalam laporan tersebut, Anda bisa membaca di bagian pendahuluan bahwa saat ini Amerika tidak menghadapi musuh global. Strategi Amerika yang paling utama harus ditujukan untuk menjaga dan memperluas posisi yang sangat menguntungkan ini sejauh mungkin di masa mendatang. Di halaman yang lain, Anda bisa menemukan bahwa proses transformasi ini, proses untuk melakukan ekspansi posisi yang menguntungkan ini, itu memerlukan apa yang mereka sebut sebagai catalyzing event. Memerlukan satu peristiwa besar yang memungkinkan semua pihak mendukung garis politik luar negeri Amerika Serikat yang mereka bayangkan sebagai a new Pearl Harbor. Jelas bahwa 11 September menjadi momen yang dalam tanda petik mereka tunggu-tunggu ini. Ia menjadi a new Pearl Harbor yang melahirkan semacam konsensus di masyarakat dan politik dunia yang terpolarisasi atas garis kebijakan politik luar negeri Amerika, yakni Global War on Terrorism. Atas dasar ini, Presiden Bush dengan sangat percaya diri bisa mengatakan dan mendeklarasikan bahwa you are either with us or against us. Apakah Anda bersama kami atau Anda melawan kami dalam konteks perang melawan terorisme global? Teman-teman semua, Global War on Terrorism adalah perang tanpa batas, baik dalam hal space maupun dalam hal waktu. Melalui Global War on Terrorism ini, unilateralisme menjadi penanda penting dalam tata dunia kontemporer selama 2 dekade terakhir. Dikombinasikan dengan doktrin-doktrin normatif seperti humanitarian interventions, intervensi humanitarian, atau responsibility to protect, membuat bahwa nilai-nilai normatif dari doktrin-doktrin ini bukan hanya kabur, tapi justru diinstrumentalisasi oleh kepentingan-kepentingan yang real oleh para pengambil kebijakan, para hawkish, mereka yang haus perang ini. Dimulai dari Afghanistan tahun 2001, Irak 2003, Libya 2011, Suriah 2011, model-model perang unilateralisme yang dilancarkan oleh Amerika dan sekutunya telah melahirkan banyak sekali kehancuran hingga hari ini, khususnya di Timur Tengah. Baik destruksi yang bersifat langsung akibat invasi maupun kekerasan yang muncul dan berkembang setelah invasi itu terjadi karena perang saudara dan yang lain-lain. Inilah kondisi dunia kita 2 dekade terakhir ini. Moralisasi perang dalam Global War on Terrorism ini, terutama melalui doktrin just war yang sangat dominan dalam periode GWOT, bahwa Global War on Terrorism berbeda dengan perang-perang yang lain, bahwa Global War on Terrorism ada perang melawan setan, perang war against the evil, membuat konsepsi tentang korban, tentang kejahatan perang juga mengalami transformasi. Jutaan warga sipil yang tewas akibat perang unilateralisme atas nama Global War on Terrorism ini, jutaan fasilitas publik yang hancur, menunjukkan bahwa bukan hanya perang ini sangatlah tidak efektif meskipun mereka menggunakan senjata yang paling canggih, tapi bahwa nyawa-nyawa ini, fasilitas-fasilitas publik ini tidak bisa dikatakan sebagai korban, tapi mereka menyebutnya sebagai collateral damage, kerusakan yang tak disengaja. Tidak mengherankan misalnya ketika beberapa tahun yang lalu NATO dituntut atas kejahatan perang, crimes against humanity, karena ada indikasi bahwa mereka melakukan penyerangan terhadap warga sipil secara sistematis dalam perang Libya oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Legal advisor atau penasehat hukum NATO Peter Olson mengatakan dengan sangat angkuh bahwa NATO tidak bisa diadili, bahwa NATO tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas korban-korban sipil ini. Mengapa? Mereka mengatakan bahwa karena NATO tidak melakukannya dengan sengaja. Artinya mereka tidak dihitung sebagai korban, tapi mereka dihitung sebagai collateral damage, sebagai dampak yang tak disengaja. Kalau collateral damage, maka tidak ada konsepsi tentang kejahatan perang di sini, karena tidak ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban.
Melalui perang Irak dan perang-perang unilateralisme lainnya khususnya di Libya dan Suriah, bentuk dari apa yang kita sebut sebagai perang baru atau New Wars ini menemukan bentuk atau wajah yang paling brutal selama 2 dekade terakhir. Dan parahnya, model-model ini semakin ternormalisasi dalam tata politik global hari ini. Aspek yang kedua adalah ekonomi politik perang. Meskipun tentu saja bahwa invasi terhadap Irak atau perang Irak ini dikerangkai dalam frame Global War on Terrorism, ia tidak bisa dipisahkan dari konteks ekonomi politiknya, terutama terkait dengan minyak. Perlu diingat bahwa Wakil Presiden Amerika Serikat pada masa itu, Dick Cheney, merupakan mantan pejabat Pentagon yang kemudian menempati posisi penting di perusahaan minyak multinasional Amerika, yakni Halliburton. Beberapa bulan sebelum maju sebagai wakil presiden, ia dan beberapa pejabat dari perusahaan minyak terkemuka bertemu untuk membicarakan satu kondisi yang menurut mereka bahwa ada prediksi bahwa 10 tahun mendatang permintaan terhadap minyak itu akan meningkat, sementara suplai atas minyak sangat terbatas. Mereka sepakat bahwa satu-satunya cara untuk mengontrol suplai ini, untuk menjadi pemain penting dalam dunia perminyakan ini, adalah dengan cara mengontrol dan menguasai Timur Tengah. Ketika ia kemudian menjadi wakil presiden, laporan America's Energy Future atau yang dikenal sebagai Dick Cheney Report menyebutkan bahwa meskipun Amerika bisa mengurangi interdependensi, mengurangi ketergantungan mereka terhadap minyak dari negara-negara Teluk dengan cara mengimpor minyak mentah dari kawasan lain seperti Asia Tengah, Afrika Barat, dan Amerika Latin, laporan menyebutkan bahwa cara yang paling efektif atau cara yang paling baik tetaplah dengan membuka area di Timur Tengah agar perusahaan multinasional Amerika bisa melakukan operasi. Dalam konteks politik minyak tersebut, perang Irak bisa dikatakan sebagai momen boom dari apa yang mereka sebut sebagai America's Energy Future ini. Banyak laporan membuktikan bahwa selama invasi di Irak, pasukan-pasukan Irak dan koalisi lebih tertarik untuk menjaga ladang-ladang minyak daripada menjaga fasilitas publik dan tempat-tempat bersejarah. Dan mesti diingat bahwa Halliburton, perusahaan minyak di mana Dick Cheney terkait langsung dengan perusahaan ini, wakil presiden Amerika pada masa itu, merupakan perusahaan minyak pertama Amerika yang datang ke Irak pasca invasi ini dengan kontrak senilai $500 miliar untuk membangun infrastruktur penambangan minyak. Ia menambang minyak 1,5 juta barel per hari atau naik 60% dari angka sebelum perang terjadi, dan banyak laporan menyebutkan bahwa sebagian besar dari keuntungan ini itu diarahkan untuk pembiayaan perang ini. Ironisnya, perlindungan atas ladang-ladang minyak ini dan upaya untuk menghalau perlawanan-perlawanan dari faksi-faksi politik militer yang muncul pasca invasi itu membuat Irak menjadi semakin termiliterisasi. Anda bisa bayangkan Irak, sebuah negara yang lebih kecil dari Pulau Sumatera, itu ditempati oleh 12 basis militer Amerika Serikat di sana. Ada 12 basis militer Amerika Serikat di Irak, yang sebagian besar kalau kita melihat peta itu terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang merupakan sumber-sumber minyak. Di Baghdad sendiri, sebuah kota yang lebih kecil dari Surabaya, terdapat 2 pangkalan militer Amerika Serikat di sana. Anda bisa membayangkan bagaimana negara ini termiliterisasi. Kita bisa mengatakan bahwa minyak, senjata, dan kekerasan adalah aspek yang tidak bisa dipisahkan dari perang yang diglorifikasi oleh masyarakat global ini sebagai perang atas nama atau promosi demokrasi global, khususnya di Timur Tengah. Tanpa bermaksud mendukung Saddam Hussein, yang tentu saja sebagai seorang pemimpin ia juga pasti bermasalah, diskusi-diskusi tentang glorifikasi promosi demokrasi, norma-norma, doktrin-doktrin normatif seringkali membutakan kita dari kaitannya dengan kepentingan ekonomi politik yang paling real atas perang atau invasi ini. Isu terakhir yang ingin saya bahas terkait dengan refleksi 18 tahun invasi terhadap Irak ini adalah soal konsekuensi geopolitik strategis. Saya kira ini adalah isu yang paling penting kalau kita membayangkan tentang dampak dari invasi Irak terhadap tata politik dunia. Kalau perang Irak dianggap sebagai sebuah eksperimentasi unilateralisme Amerika untuk memperluas, to expand kekuasaan Amerika dalam tata politik dunia, dalam 18 tahun terakhir kita menyaksikan bahwa perang Irak justru menjadi momen ketika hegemoni Amerika dalam tata politik dunia mengalami krisis yang sangat kompleks. Di kawasan Teluk misalnya, dengan menghancurkan rejim Saddam Hussein,
rejim Sunni di wilayah Teluk ini otomatis membuat posisi politik dan militer Iran menjadi kekuatan yang paling penting dalam kawasan ini dan membuatnya berhadapan langsung dengan Saudi Arabia. Ini adalah perang yang memberi keuntungan gratis bagi Iran untuk menjadi pemain penting baik secara politik maupun militer di kawasan. Mulai akhir 2006, para pengambil kebijakan di Washington mulai menyadari kekeliruan ini. Mereka meninjau ulang kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Dalam sebuah laporan yang ditulis oleh Seymour Hersh, seorang wartawan senior dan pemenang Pulitzer, kebijakan ini disebut sebagai redirections. Target utamanya adalah bagaimana memperlemah posisi Iran yang sebetulnya muncul karena kekeliruan kebijakan Amerika atas invasi ini sendiri, dan dengan cara memperluas konflik-konflik sektarian, khususnya atas dasar Syiah dan Sunni. Okay. Pemerintah Bush mulai melancarkan serangkaian strategi, baik dilakukan secara formal dengan menjalin hubungan dengan negara-negara di Semenanjung Arabia maupun melancarkan operasi-operasi klandestin. Salah satu hasilnya adalah menjamurnya organisasi-organisasi ekstremis Sunni yang juga kerap diinstrumentalisasi oleh Amerika dan pihak-pihak yang lain dalam konteks proxy war, khususnya ketika terjadi pecah perang Syria pada tahun 2011. Upaya untuk memperlemah Iran dan mendestabilisasi permanen Timur Tengah ini sebagai implikasi dari kebijakan redirections ini diambil oleh pemerintahan Bush pada akhir periode pemerintahannya dan dilanjutkan dengan sangat decisif oleh presiden yang dianggap publik sangat karismatik, Barack Obama. Sementara itu, upaya untuk membangun pemerintahan yang stabil di Irak pasca invasi juga tidak pernah berhasil. Intervensi di Irak justru malah membuat negara ini menjadi semakin gagal. Bahkan, baik Amerika maupun pemerintah di Baghdad tidak bisa mengontrol teritori mereka secara penuh, tidak bisa mengontrol kedaulatan mereka secara penuh di Irak. Terdapat banyak sekali faksi-faksi politik, faksi-faksi kekerasan yang saling bersaing, saling berkonflik satu sama lain dan mengontrol wilayah-wilayah penting di Irak, khususnya di ladang-ladang minyak. Destabilisasi di Irak ini membuat wilayah-wilayah Irak tidak bisa dikontrol secara penuh, tapi berada dalam kontrol faksi-faksi yang saling bertentangan tersebut. Dan ini memuncak ketika dideklarasikan berdirinya negara Islam atau Islamic State atau ISIS pada tahun 2006. Hadirnya ISIS yang sangat brutal tidak bisa dipisahkan dari konteks atau konsekuensi geopolitik yang muncul dari invasi Irak ini, dari kekacauan dan destabilisasi Irak dan Timur Tengah secara umum akibat kebijakan-kebijakan unilateralisme ini. Amerika bisa dikatakan bahwa justru malah terjebak dalam perang yang berkepanjangan di Timur Tengah ini. Bahkan Zbigniew Brzezinski, seorang mantan penasehat keamanan pada masa Presiden Carter yang merupakan arsitek keamanan Amerika pada tahun 70-an, 80-an pada masa periode Perang Dingin, khususnya ketika terjadi Perang Afghanistan dan Uni Soviet, mengatakan bahwa invasi terhadap Irak adalah sebuah kekeliruan dari kacamata geopolitik strategis. Ia adalah figur geopolitik strategis yang sangat dikagumi, yang sangat dihormati di kalangan pengambil kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat, dan ia juga adalah seorang konservatif. Dalam pidatonya di depan Senate of Foreign Relations pada 1 Februari 2007, ia mengajukan 2 poin penting. Pertama, bahwa Perang Irak merupakan bencana sejarah, bencana strategis, dan bencana moral yang justru malah menghancurkan atau menurunkan hegemoni Amerika dalam tata politik dunia, yang melahirkan regional instability, yang melahirkan ketidakamanan regional khususnya di Timur Tengah. Ia juga mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari kemelut perang ini, untuk keluar dari kekeliruan ini adalah dengan cara secepatnya angkat kaki dari Irak dan mereview seluruh kebijakan politik luar negeri Amerika di Timur Tengah. Upaya untuk menargetkan aliansi-aliansi Iran dalam garis kebijakan redirections ini mulai decisif dilancarkan pada tahun 2011 ketika Amerika beraliansi dengan kelompok-kelompok ekstremis jihadis untuk menjatuhkan rejim Presiden Assad di Suriah yang mengambil momentum Arab Spring, tuntutan demokratisasi. Di Syria, unilateralisme Amerika tidak bisa dijalankan secara penuh seperti yang mereka lakukan di Irak. Mengapa? Karena sejak 2015, Rusia atas undangan Presiden Assad mulai terlibat dalam perang Syria dan memaksa Amerika untuk melakukan negosiasi. Amerika tidak bisa menjadi single player dalam konteks konflik Syria, tapi dia harus berbagi, harus bernegosiasi dengan aktor-aktor lain yang terlibat.
Ini menandakan bahwa unilateralisme Amerika yang ia nikmati sejak 2 September 2001 tidak bisa berjalan lagi sejak 2015. Ini adalah periode transisi yang sangat penting dalam tata politik dunia, khususnya dalam kaitannya dengan keamanan. Sejak 2015, di wilayah keamanan, Amerika harus berhadapan dengan Rusia. Kita juga ingat bahwa setahun sebelumnya, pada tahun 2014, Rusia juga berhadapan dengan koalisi Amerika Serikat, NATO di Eropa, khususnya dalam konteks perang Ukraina, yang memberi keuntungan sangat besar bagi Rusia sebagai pemain penting dalam konteks politik dan militer di dunia. Jadi 2015 ada periode transisi ketika unilateralisme Amerika dan sekutunya sudah tidak bisa dijalankan lagi. Sementara itu, dalam konteks ekonomi, Amerika Serikat juga berhadapan dengan kebangkitan ekonomi Cina di dunia yang membuat mereka kalang kabut hingga hari ini. Komplikasi perkembangan global ini yang beriringan dengan krisis hegemoni Amerika dalam tatanan politik dunia juga membawa kekacauan yang sangat luar biasa dalam konteks politik domestik Amerika sendiri yang memuncak pada pemilu 2016 ketika masyarakat menjadi sangat terpolarisasi secara politik. Satu kubu diwakili oleh Hillary Clinton yang berupaya untuk melanjutkan proyek-proyek globalis dan model-model unilateralis ini, dan kubu yang lain yang diwakili oleh Trump yang menyuarakan ideologi American First dan berupaya untuk mengkonter kepentingan-kepentingan atau agenda-agenda kaum globalis ini. Kemenangan Trump pada 2016 menandakan satu kontradiksi politik yang bukan hanya persoalan politik domestik Amerika, tapi juga merefleksikan kekacauan atau krisis hegemoni Amerika dalam tata politik dunia global ini sebetulnya. Kemenangan Trump pada pemilu 2016 dipandang oleh sebagian besar sebagai ancaman terhadap demokrasi, terutama karena ideologi yang dibawanya. Padahal kita tidak bisa memisahkan bahwa kemunculan orang seperti Trump merupakan bagian dari krisis Amerika, khususnya dalam kaitannya dengan krisis hegemoni dalam tata politik dunia global. Ini merupakan kulminasi dari berbagai krisis yang kompleks, yang salah satunya diawali dari invasi terhadap Irak ini. Tentu saja bahwa dalam konstruksi populis yang dibawa oleh Trump tentang American First, antagonisme politiknya itu berbeda dengan apa yang mereka konstruksikan dalam Global War on Terrorism. Enemy-nya tidak lagi dalam konteks outside enemy seperti dalam konstruksi Global War on Terrorism, tapi enemy-nya lebih banyak diarahkan kepada apa yang ada di dalam. Sehingga kelompok-kelompok yang anti-Trump dan media-media seringkali memframe Trump sebagai pemimpin yang proteksionis dan bahkan pemimpin yang sangat rasis dan anti-demokrasi. Kemenangan Biden pada pemilu 2020 yang lalu dan mengalahkan Trump, meskipun Trump masih punya basis politik yang cukup besar, sekitar 70 juta pendukungnya, dipandang oleh banyak kalangan, terutama kelompok-kelompok yang anti-Trump dan media-media mainstream, sebagai upaya untuk merecovery, untuk memperbaiki kondisi demokrasi dalam konteks domestik maupun global. Begitu juga harapan untuk membangun hubungan yang lebih baik antara Amerika dan China. Satu hal yang pasti adalah bahwa kemenangan Biden, menurut saya, tidak bisa dilepaskan dalam konteks transisi ini. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Biden semata-mata adalah the opposite side, sisi yang lain dari Trump. Bahwa semua keburukan yang dianggap dilakukan oleh Trump, maka kemudian akan dibalik atau dipulihkan oleh Biden. Biden juga terkunci dalam kondisi struktural dalam kaitannya dengan krisis hegemoni Amerika dalam tata dunia global ini. Yang menarik adalah bahwa tepat dalam periode transisi politik yang dramatis ini, baik di domestik Amerika Serikat maupun dalam tata politik dunia, pandemi COVID-19 melanda pada tahun 2020 dan menjadi matriks perbincangan baru dalam tata dunia politik global. Bagaimana politik global akan berubah? Jelas bahwa pandemi ini merupakan historical turning point atau titik balik sejarah penting yang menginterupsi tata dunia global yang berdarah selama periode Global War on Terrorism dari 2001 sampai 2020. Pertanyaannya adalah, akankah tata dunia ke depan pasca pandemi ini akan lebih damai atau lebih konfliktif? Saya kira sejarah yang akan menjawab nanti. Namun satu hal bahwa kita hanya akan bisa menjawab pertanyaan ini kalau kita melihat konteks transisi politik global yang sedang berubah ini. Kita akan mendiskusikan isu-isu global penting yang lain dalam sesi selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih.